warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok sekalian yang pada siang hari ini sudah berkenan hadir menghadiri undangan saya dalam proses bimbingan kelompok. Sebelum kita melaksanakan bimbingan kelompok, ada baiknya kita membaca doa dulu. Mungkin dari teman-teman bisa membantu saya untuk memimpin doa pada siang hari ini. Saya. Silakan. Baiklah, memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita bersama berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada saudara Vicky untuk memimpin doanya. Baiklah teman-teman, mungkin ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum pernah melakukan itu apa kegiatan bimbingan kelompok? Belum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Ya, bimbingan kelompok ini adalah suatu pembahasan yang dibahas oleh dinamika kelompok yang diangkat suatu topik atau tema pembahasannya, baik itu pembahasan yang masih trending topik, maksudnya yang sedang hangat-hangatnya gitu dibahas, yang akan kita tuntaskan melalui pemikiran dari individu ke individu melalui dinamika kelompok gitu. Kemudian tujuan bimbingan kelompok ini juga yaitu menambah suatu wawasan, menambah suatu pengalaman kita, dan melatih diri kita untuk berkomunikasi di dalam forum gitu. Dan dari teman-teman bisa dimengerti? Belum. Yang belum dimengerti? Ini izin untuk bertanya ya. Tadi kan tentang bimbingan kelompok itu kan 8 kelompok per kelompok kan, kan minimal 8 sampai 12 Ya. Nah, kalau misalnya saya mau ngadain bimbingan kelompok itu kan dikatakan lebih dari 1 orang. Nah, kalau 2 orang, 3 orang, 4 orang, bisa nggak? Tidak bisa, karena di bimbingan kelompok itu sudah dijelaskan bahwa yang dinamakan bimbingan kelompok itu minimal 8 orang sampai 14 orang gitu. Selain itu ada juga yang namanya bimbingan konseling, itu individu satu dengan satu gitu. Yang dinamakan kelompok itu adalah minim-minimnya 8 orang. Oke, bisa dimengerti? Ya. Kalau lebih dari 14 orang masih boleh. Kalau lebih dari 14 orang itu lebih baik. Karena mengapa kita saling bertukar pikiran? Karena lebih banyak pemikiran, lebih tuntas pembahasan yang akan kita bahas begitu. Tadi kan Pak Ari bilang ada dinamika kelompok. Apa maksudnya? Dinamika kelompok ya, kita dalam membahas suatu topik yang akan kita bahas ini ya dalam kelompok. Oke, baiklah, dari pertanyaan saudari tadi, bagaimana yang dinamakan dinamika kelompok tersebut? Bahwa di pembahasan kita ini nanti ada tidak hanya 1 atau 2 orang saja yang mengutarakan gagasannya atau pendapatnya. Banyak, kita kan menggunakan kelompok 8 orang. Itu masing-masing nanti akan mengeluarkan pendapatnya atau gagasannya tersendiri. Maka dalam suatu pembahasan itu akan banyak gagasan-gagasan yang akan dibahas dengan dinamika kelompok tersebut. Gitu. Kemudian mungkin ada yang ditanyakan lagi sebelum kita lanjutkan ke selanjutnya tentang pengertian bimbingan kelompok dan tujuan bimbingan kelompoknya. Cukup dimengerti ya. Nah, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan lagi tata cara bimbingan kelompok ini. Ya, tata cara bimbingan kelompok ini seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa minim-minimnya itu 8 orang. Lebih banyak ya lebih bagus. Tapi sekitar minim 8 orang kan, sampai 15 itu 16 itu tidak apa-apa, lebih banyak itu lebih bagus. Dan duduknya seperti ini, melingkar. Lebih idealnya lagi memakai kursi-kursi seperti ini.
Karena mengapa duduk melingkar seperti ini? Karena pandangan seperti saya sebagai pemimpin kelompok lebih terfokus, ingin ke kiri ke kanan gitu, lebih ideal lah, lebih tepat memandang dengan gagasan yang ingin disampaikan nantinya. Kemudian dalam proses bimbingan kelompok ini saya harapkan kepada kelompok sekalian, anggota kelompok sekalian, untuk nantinya berperan aktif, kemudian secara sukarela mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan pemikirannya dari materi yang akan kita bahas nantinya. Dan apabila ada suatu pembahasan yang bersifat pribadi, kiranya jangan disebarluaskan dari kelompok di sini nantinya. Baiklah, di sini juga ada juga pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Sebelum sayang maka seharusnya berkenalan. Oke, baiklah. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya, nama dan hobi saya. Mungkin cukup 2 ya, nama dan hobi saja ya. Oke. Nama saya Julian Suhari, hobi saya memancing. Kemudian nama saya Yogi, hobi saya baca. hobi membaca. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Vicky, hobi saya bernyanyi. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Rini Putrasari, hobi saya membaca novel. Perkenalkan, nama saya Melani Mataku Soleha, hobi saya menulis. Perkenalkan, nama saya Windy Aulia, hobi saya jalan-jalan. Perkenalkan, nama saya Reza, hobi saya membaca. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Dewan Bukari, hobi saya menyanyi. Perkenalkan, nama saya Lena Fiani, hobi saya dengar. Dela juga ya. Oke. Kembar duduknya sedampingan. Oke, baiklah, sudah memperkenalkan diri masing-masing. Mungkin sudah saling kenal semua ini tadi. Sudah. Beneran sudah. Sudah. Coba Mbak Dela dengan Mbak ini kenal siapa? Siapa? Oke, cukup kenal ya. Mungkin teman-teman tidak perlu saya tunjuk satu persatu untuk memperkenalkan dirinya. Di sini sebagai kita supaya memperkenalkan diri antara satu dengan yang lain. Di sini saya ada salah satu cara, yaitu dengan cara rantai nama, itu namanya. Rantai nama, misalnya saya di sini saya contohkan nama saya Julian. Kita ambil nama depannya saja ya. Nama saya Julian. Kemudian nama samping kanan saya Yogi. Julian Yogi dulu. Kemudian Vicky. Oke. Dari sini nanti akan disebutkan ulang. Maksudnya dari saya menyebutkan Julian, kemudian Julian Yogi. Oke. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Dimulai ya. Julian Yogi. Julian Yogi Budi. Julian Yogi pikir ini. Julian Yogi pikir ini Melani. Oke, selanjutnya. Julian Yogi pikir ini Melani Windy. Oke. Julian Yogi pikir ini Melani Windy Mona. Oke, selanjutnya. Julian Yogi pikir ini Melani Windy Mona Dela. Selanjutnya. Julian Yogi pikir ini Melani Windy Mona Dela. Oke, beri tepuk tangan. Sedikit text breaking ya untuk kita semua supaya tidak tegang dalam proses bimbingan kelompok ini. Itu juga sebagai trik kita supaya saling kenal antar kelompok ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahwa di bimbingan kelompok ini kita ada 2 topik, yaitu namanya topik bebas dan topik tugas. Saya akan menjelaskan bahwa topik bebas ini adalah topik yang kita pilih melalui yang disebutkan oleh teman-teman. Maksudnya topik yang akan kita bahas nantinya, yang disebutkan satu persatu. Misalnya Yogi Kurniawan menyebutkan topik kenakalan remaja. Misalnya di sini pengaruh seksual terhadap pendidikan. Misalnya di sini begitu. Selanjutnya nanti akan kita pilih, kita random siapa terbanyak itu yang akan kita bahas pada siang hari ini. Itu dinamakan topik bebas. Dan topik tugas ini adalah
topik yang akan kita bawa pada siang hari ini yang ditentukan oleh saya sendiri. Kira-kira dalam proses bimbingan kelompok ini akan kita gunakan topik apa? Bebas. Oke, baiklah. Untuk dimulai dari mana kira-kira? Dari samping kanan, kiri? Dari samping kiri. Kira-kira topik pembahasan apa yang akan kita bahas pada siang hari ini? Silakan. Kenakalan remaja. Geng motor. Selanjutnya? Oke. Nah, jadi pembahasan ini boleh masalah lingkungan, boleh masalah pribadi, boleh. Boleh. Jadi saya mengajukan tentang tanggapan tentang karhutla. Tanggapan tentang? Karhutla, kebakaran hutan. Oke, bisa kita terima. Nanti ya dengan syarat tadinya kan, siapa terbanyak itu yang akan kita bahas pada ini topiknya ya. Kemudian saudari Windy, Tentang kenakalan remaja. kenakalan remaja 2. Selanjutnya pergaulan bebas, kenakalan remaja. Selanjutnya Berdasarkan keprihatinan saya melihat kondisi kita lingkungan itu, banyak anak-anak di bawah umur itu kan sudah merokok. Jadi topik itu bahaya merokok bagi anak di bawah umur. bahaya merokok. Selanjutnya Saya juga di lingkungan desa ini tertutup ya. Saya itu pertama adalah kurangnya motivasi dan lingkungan oleh individu. Karena kenapa saya menyampaikan tema ini? Kita lihat banyak anak di lingkungan kita ketika sudah SMA putus, tidak berlanjut lagi. Karena kenapa? Faktor lingkungannya kurang. Kemudian motivasi dari orang tua itu kurang. Ini berat menjadikan perhatian penting untuk kita bahas hari ini, terutama bagi remaja-remaja di sini. Mungkin ada yang sudah tamat SMA tidak seru lagi. Ini kan apa dengan intinya saja pembahasan kira-kira lingkungan dan motivasi pada individu. lingkungan dan motivasi pada individu. Tadi sama-sama kita mendengar topik yang sudah disebutkan oleh teman-teman. Kira-kira tadi yang terbanyak dari yang disebutkan apa? Kenakalan remaja. Mungkin kenakalan remaja yang akan kita bahas pada siang hari ini. Mohon maaf untuk masukan-masukannya yang kira-kira tidak bisa kita bahas siang hari ini. Mungkin lain waktu kita akan bahasnya. Ya, baiklah. Di sini sudah kita dapatkan bahwa kenakalan remaja yang akan kita bahas pada siang hari ini. Sebelumnya, teman-teman tahu apa itu kenakalan remaja? Yang tahu silahkan, saya harap untuk mengacungkan tangannya. Sebelum saya tunjuk satu persatu, mungkin yang ingin memberanikan diri, apa itu kenakalan remaja? Oke, baik, bisa diterima, remaja yang nakal. Apa itu kenakalan remaja? Sebelum saya tunjuk satu persatu, mungkin ada yang berani menjelaskan apa itu kenakalan remaja. Oke, termasuk geng motor. Kenakalan remaja adalah kenakalan yang melanggar norma, aturan atau hukum yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Oh, oke, baik, terima kasih kepada saudari Melani. Kenakalan remaja itu katanya remaja yang perbuatan yang melanggar norma-norma, peraturan yang dapat yang melanggar hukum norma. Oke, baik. Itu dari Dela dan Melani. Mungkin kita tunjuk satu persatu ya. Ya. Kira-kira apa yang Anda ketahui tentang kenakalan remaja? Dimulai dari kanan saya, Yogi Kurniawan. Terima kasih. Ya, menurut pengalaman saya, berbicara tentang kenakalan remaja adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh remaja itu sendiri. Ya, saya melihat sedikit bisa bertentangan dengan ada agama atau negara yang meresahkan masyarakat. Yang meresahkan masyarakat. Oke. Selanjutnya dari saudara Vicky. Sebelum saya menjelaskan kenakalan remaja, pertama itu remaja merupakan anak berusia 12 sampai 18 tahun. Ketika lewat dari itu disebut dengan dewasa awal kan. Nah, di masa-masa dari 12 sampai ke 18 itulah yang disebut dengan masa remaja. Jadi kenakalan remaja di sini merupakan penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anak-anak dari usia
rentan waktu 12 sampai 18 atau 17 tahun itu Ya. yang konotasi perbuatannya itu relatif negatif seperti merokok, Oke. minuman keras, pergaulan bebas, seks bebas dan sebagainya. Jadi itu yang Selanjutnya, Rini. Saya setuju dengan itu yang Kak Yogi. Ya. Kenakalan remaja adalah kenakalan adalah kenakalan yang negatif yang Sifat yang menyimpang yang negatif. kemudian yang menuju negatif yang melanggar norma-norma atau bisa disebut dengan Ayo. Oke, selanjutnya saudari Windy tadi. kenakalan remaja itu perilaku yang menyimpang yang meresahkan warga dan melanggar hukum. Oke, siap. Meresahkan warga dan melanggar hukum. Kemudian selanjutnya, Kenalan remaja itu umumnya kan dilakukan oleh remaja gitu. Jadi yang dilakukan oleh remaja ini baik sifat positif dan juga negatif, tapi akan lebih menonjolnya itu kenalan remaja itu ke arah yang negatifnya. Misalnya dari merokok, salah satu contoh kecil, karena pengaruh dari lingkungan itu sendiri. Kemudian motor-motoran, kita ketahui ya, remaja sekarang motor-motoran dan juga modifikasi dari motor itu sendiri suatu tindakan yang tidak baik atau melanggar norma dalam berkendaraan gitu kan. Nah, jadi kenakalan remaja ini ya itu tadi saya simpulkan yang dilakukan oleh para remaja dan juga dari teman-teman tadi yang menyampaikan itu sudah mencakup gitu kan. oke. Selanjutnya, Juga menurut saya kenakalan remaja salah satu yang teman-teman katakan. Di sini contoh kenakalan remaja ini banyak ya. ya. Ya mulai dari tawuran itu sudah bisa dikatakan kenakalan remaja, demo itu juga sudah termasuk dari kenakalan remaja. Ya betul yang kata-katakan teman-teman semua bahwa kenakalan remaja itu hal-hal yang dilakukan oleh remaja, hal yang tidak berfaedah seperti itu ya, yang merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Dan diri sendiri maupun orang lain. Maupun lingkungan. Oke, terima kasih. Kemudian saudari Dela. Oke, baik. Kenakalan remaja ya. Saya setuju dengan pendapat Kak Dela bahwa kenakalan remaja itu adalah perilaku yang menyimpang, yang negatif seperti misalnya tawuran itu sudah termasuk kenakalan remaja. Terus Ya. Apa? Lanjut. geng motor dan lainnya. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman semua sudah memberikan penjelasan tentang apa itu kenakalan remaja. Ya, bisa kita simpulkan bahwa ya kenakalan remaja ini remaja ini rentang usia sekitar baik dari 10 tahun sampai 17 tahun. Itu menurut teori, banyak teori mengatakan bahwa dari umur 12 tahun sampai 18 tahun. Itu tergantung teori yang mengungkapkan rentang usia pada remaja tersebut. Kemudian nakal, kenakalan remaja, ada nakal, kata-kata nakal di situ. Kemudian nakal ini sesuatu yang tidak disenangi oleh seseorang atau tidak disenangi oleh masyarakat, tidak disenangi oleh warga, yang meresahkan atau dapat menimbulkan suatu yang tidak diinginkan gitu. Nah, seperti yang dikatakan tadi, nakal remaja yaitu yang melanggar norma-norma, kemudian baik dari geng motor, baik dari contoh kecilnya merokok, itu tadi itu termasuk kenakalan remaja. Kemudian dari penjelasan apa itu kenakalan remaja, mungkin teman-teman bisa sebutkan apa contoh jenis-jenis kenakalan remaja. Bisa selain penjelasan itu tadi, pengertiannya di sini ada juga jenis-jenisnya kenakalan remaja. Tadi kan ada juga disebutkan baik geng motor. Mungkin teman-teman bisa menyebutkan contoh lain sebelum saya tunjukkan satu persatu. Pacaran, coba ditunjuk tangan mungkin supaya kita lihat. Pacaran masuk nggak? Kenapa mungkin saya meminta alasannya? Kenapa pacaran itu disebutkan kenakalan remaja?
Kalau saya itu ini izin jawab ya. Pendapatan saya ada dua sisi di balik masalah. Yang pertama di positif dan negatifnya, tapi di khususnya di lingkungan itu sendiri itu banyak yang negatifnya. Oke, negatifnya. Nah, inilah yang menjadi saya mengangkat kenapa sih pacaran masuk nggak dalam pemahaman ini? Baik. Dari sisi positif dan negatifnya. Tadi Anda menyebutkan sisi negatif. Mungkin sisi positifnya gimana? Kalau sisi positifnya kan dalam orang kalau kita bicara tentang pemikiran, kemudian bicara tentang reproduksi ataupun kecerdasan berpikir, pacaran itu menumbuhkan kedewasaan orang berpikir. Tapi dalam arah konteksnya positif. Bagaimana kepada teman-teman kelompok sekalian, kata saudara Yogi bahwa berpacaran itu termasuk kenakalan remaja. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju? Coba sedikit dijelaskan kenapa setuju dengan pacaran disebut dengan kenakalan remaja. Yang saya setuju dengan Pak Yogi, Ya. karena kan juga kalau pacaran itu kan ada agama ya, agama itu kan mendekati namanya zina. Oke. Jadi termasuk kenakalan remaja pacaran ini tadi. Deal ya? Deal. Setuju. Oke. Itu salah satu contoh, satu jenisnya itu tadi kenakalan remaja. Mungkin ada contoh lain dari kenakalan remaja yang ada di lingkungan kita lah. Nggak usah jauh-jauh. Contoh lain kenakalan remaja. Oke. Jubar paling keras paling itu. Nah, Jubar ya, paling keras. Oke. Itu gimana itu? Coba sedikit diceritakan. Jadi kan anak-anak ini kan kurang dikasih duit, pakai gaji. Oke. Setelah dikasih duit, pikiran. Tinggal masuk pesawat, pun atau beras, supaya dapat duit bisa belanja, namanya itu jual beras. Artinya maling kan? Iya. Itu termasuk meresahkan orang tua ya. Meresahkan orang tua. Karena maling, posisinya guna orang tua dan tidak maling. Bagaimana teman-teman kelompok sekalian setuju? Itu apa tadi? Jubar. Katakan kenakalan remaja. Oke. Kemudian kita langsung ke kanannya Yogi Kurniawan. Jenis dari kenakalan remaja. Coba sebutkan 1, 2 atau 3 mungkin. Salah satu jenis kenakalan remaja itu bolos sekolah. Bolos sekolah. Itu contoh satu dari Vicky apa? Vicky aja. Ya, oke. Mungkin cukup bisa dijelaskan kenapa bolos sekolah itu termasuk kenakalan remaja. Oh tentu. Kan orang tua itu kan dari rumah Ya, anaknya pakai seragam rapi-rapi, seragam sekolah. ya. Orang tua itu kan tahunya anaknya menuntut ilmu. Begitu pula harusnya kan seorang yang sedang sekolah itu kan apa namanya siswa gitu. Sebagai seorang siswa tidak boleh melakukan yang namanya bolos. Dari segi kerugiannya banyak sekali, ketinggalan pelajaran. Ya. Dan kalau dia di luar sekolah itu kan bolos pasti ada aja itu lah kayak merokok atau minuman ya. Jadi konotasinya selalu ke arah negatif menurut saya bolos itu ya, bolos sekolah. Ya. Terima kasih. Mungkin cuma satu contoh saja ya, dari Vicky. Boleh bisa kita kasih tepuk tangan kepada Vicky. Kemudian selanjutnya pada saudari Rini. Contohnya menurut saya yang pertama merokok, mabuk-mabukan. Ya. Yang ketiga sama Kak Kiki, Ya. bolos sekolah, pacaran. Itu ada merokok, minum minuman keras, bolos sekolah, pacaran. Bisa Rini jelaskan satu persatu kenapa itu disebut dengan kenakalan remaja? Biar kita sama-sama mengerti untuk memperkuat ya. Kita ambil contoh dari desa kita sendiri. Lihat apa tuh yang anak kecilnya udah mulai ngerokok, Ya. mulai kalau sekarang yang banyak tuh misal Aibon, Ya, ngomik, ya. sudah itu bolos sekolah, sekolah. Karena
itu adalah menyimpang ke negatif. Jadi itu bisa disebut dengan kenakalan remaja. Menyimpang ke negatif ya. Oke, terima kasih kepada saudari Rini. Mungkin diberi tepuk tangan juga ya. Oke. Terima kasih kepada saudari Rini. Selanjutnya saudari Melani Maling. Oke, dari Melani, jenis dari kenakalan remaja maling katanya. Untuk memperkuatnya mungkin Anda berikan alasan kenapa maling disebut kenakalan remaja. Karena maling itu berdosa. Oke. Karena maling itu berdosa dan tidak boleh. Oke, beri tepuk tangan. Kemudian saudari Windy, satu jenis atau dua jenis dari kenakalan remaja yang Anda ketahui. Balap-balapan liar. Oke, balap-balapan liar. Coba berikan alasan. Karena bisa mengganggu pengendara yang lain dan meresahkan warga dari suara motor. Oke, dari balap-balapan liar bisa mengganggu ya, dari kenyamanan masyarakat warga lingkungan tersebut. Oke, baiklah, terima kasih. Tepuk tangan. Oke. Selanjutnya Mona Lisa. Baik, kenakalan remaja sudah umum ya disebutkan sama kalian semuanya. Dan menurut saya juga udah mencakup sih kenakalannya, dan juga salah satunya narkoba. Narkoba. Kayak walaupun sih harga narkoba itu kalau kita bilang tuh murah, tapi ada pun cara dari penggunaan itu, contohnya dengan ganja. Jadi mengisap ganja kan, itu salah satu bahan dari narkoba itu sendiri. Jadi menurut saya anak remaja sekarang itu banyak yang mengkonsumsi narkoba. Jadi merusak dirinya sendiri dan caranya kepada orang-orang menjadi tidak sopan. Jadi dari Mona Lisa bahwa kenakalan remaja itu adalah penggunaan narkoba. Penggunaan narkoba itu tidak baik. Ya, contohnya untuk kesehatan kita lah. Kesehatan kita pribadi itu terganggu karena penggunaan narkoba tersebut. Selanjutnya kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Dan dilanjutkan oleh di sampingnya Dela. Ya, yang sudah masuk materi dijelaskan itu sudah sudah termasuk Oke. seperti gangguan orang, bolos sekolah, mulai handphone, terus merokok masih kecil, itu sudah termasuk kenakalan remaja semua. Tapi kalau mengenai boleh, kira-kira siapa yang pernah diterima? Ini kan kenakalan remaja ini kan banyak kan, seperti apa tadi yang saya bilang maling, padahal kan sebenarnya nggak semua maling itu aman aja. Jadi apakah maling itu sudah bisa dibilang dibilang kenakalan remaja atau enggak? Tergantung yang malingnya itu sendiri ya, remaja atau orang tua. Jadi kira-kira maling itu masuk kenakalan remaja atau kenakalan orang tua juga? Baik, terima kasih kepada saudari Dela. Ini tadi saudari Melani mengatakan bahwa maling itu adalah suatu kenakalan remaja. Ya, kita lihat dulu siapa yang malingnya ini tadi. Kalau malingnya orang tua, tidak akan terjadi bahwa disebut kenakalan remaja. Kenakalan orang tua itu disebut. Oke, sedikit gimana ya? Misalkan ya yang maling itu remaja, itu real bisa kita sebutkan kenakalan remaja. Misalnya maling beras tadi, maling apa kan, itu bisa disebutkan kenakalan remaja. Tergantung, misal remajanya yang melakukan itu bisa real kita mengatakan bahwa itu kenakalan remaja. Bisa diterima? Oke, terima kasih kepada saudari Dela. Mari kita berikan tepuk tangan. Untuk selanjutnya saudari Dela juga yang dua. Menurut saya kenakalan remaja itu juga harus tahu ya. Tauran, oke. Jadi kita lihat anak muda sekarang belum sekolah, kaburan. Ya. Kaburan itu kan bisa dibilang kenakalan remaja. Itu meresahkan keluarga sekitar. Ya, tauran juga ya. Nah, di sini juga kita tadi sudah dikatakan bahwa tauran itu tadi ada dilihat dulu bahwa taurannya itu siapa.
Gitu. Kalau emang benar-benar remajanya yang melakukan itu baru bisa disebutkan kenakalan remajanya. Kalau tawuran ini sudah melingkupi umum, ada anak-anak, dewasa, ada remajanya, itu tidak bisa disebutkan kenakalan remaja dalam tawuran sendiri. Tawuran saat sekolah ya. Nah, tawuran di Anak ruang sekolah. lingkup anak sekolah itu bisa disebutkan kenakalan remaja. Bisa dimengerti? Oke, terima kasih untuk teman-teman sudah sama-sama menyebutkan apa itu jenis-jenisnya, sudah sama kita ketahui bahwa banyak sekali jenis-jenis kenakalan remaja yang ada di lingkungan kita, di baik itu ruang lingkup besar, yaitu contoh kecilnya itu di merokok dari usia anak-anak, baik tawuran, geng motor, juber tadi, ada jual beras ya, ada maling, kan banyak kategorinya dari jenis-jenis kenakalan remaja. Kemudian ada juga kenakalan remaja ini ada juga akibat yang ditimbulkannya oleh kenakalan remaja. Kemudian Ya, saya mau nanya, ya oke. pernikahan dini itu termasuk nggak sih kenakalan remaja? Pernikahan dini ini saya lemparkan dulu ke anggota kelompoknya. Kira-kira siapa yang ingin menyangka atau menjawab, kira-kira pernikahan dini itu termasuk kenakalan remaja atau tidak? Dela? Vicky, oke. Kalau saya memandangnya itu dari dua sisi ya. Yang pertama kan pernikahan dini itu memang atas dasar memang keluarga ingin anaknya cepat menikah gitu kan. Jadi dia tanpa merit by accident dia menikah secara baik-baik gitu kan. Jadi itu konotasinya masih positif. Berarti dua belah pihak tidak pernah berbuat di luar. Nah yang kedua, kalau mereka terpaksa menikah dini itu karena merit by accident tadi kan sudah mengandung duluan, maka itu konotasinya berarti memang mereka melakukan seks bebas di luar nikah. Dan itu mungkin termasuk salah satu kenakalan remaja. Namanya saja pernikahan dini ya. Itu dari pandangan saya. Oke, menurut Vicky itu tergantung dengan pernikahannya. Apakah pernikahan itu dilakukan karena emang sudah dijodohkan, apa emang karena terpaksa sudah hamil duluan begitu. Tergantung ininya. Kemudian dari Dela tadi mungkin ada, silakan. Saya sama-sama seperti tadi, Ya. dimana di sini tergantung faktor pernikahan yang kalau nikahnya secara baik-baik itu berarti nggak kenakalan remaja, emang udah jodohnya. Tapi lain cerita kalau misalnya seperti pernikahan ini ada biasanya terjadi karena biasanya bukan satu orang saja pelaku biasanya. Nah kalau satu orang pelaku aja itu berarti kenakalan remaja. Maksud saya itu seperti ini, misalnya kan apa tuh menikah dini itu biasanya kan karena kenakalan remaja kan. Nah apa kalau dia banyak pergaulan bebasnya tadi, nah kemungkinan itu tuh kenakalan gara-gara Saya juga sedikit menambahkan bahwa dalam bisa dikatakan kenakalan remaja bahwa si pernikahan dini itu tadi tergantung dengan pernikahannya, apakah dijodohkan dan apakah hamil di luar nikah. Itu tadi misalkan di pergaulan si anak-anak atau anak usia dini itu tadi terlalu bebas, itu sampai mengakibatkan hamil di luar nikah, itu termasuk kenakalan remaja gitu. Bisa dimengerti? Saya menambahkan Pak. Oke, ya silakan. Jadi kalau kita bicara pernikahan dini itu masuk kepada kenakalan remaja atau tidak, tadi kan kita ada bahas. Oke. Sebab masalahnya dari pernikahan dini itu adalah pacaran. Oke. Pacaran termasuk dalam konteks kenakalan remaja. Kemudian kalau kita kontekskan lagi, kita itu ada di negara. Negara itu mengatur kalau orang mau nikah minimal ya itu umur 21 perempuan, laki-laki 25. Ya. Berarti melanggar aturan negara, undang-undang. Itu udah dikatakan kenakalan kan. Nah, kalau seandainya lagi, kalau sebanyak-banyak berapa misalnya yang dikatakan umurnya berapa dulu, yang dikatakan pernikahan dini. Ya. Karena kalau belum dijelaskan pernikahan dini itu umurnya berapa, siapa dan siapa. Nah, kalau kita dipandang seperti ini, kenapa remaja itu beda kenapa remaja dengan pernikahan dini ini sudah termasuk
kemudian alternatif timbulkan karena kedekatan itu ada jalinan namanya pacaran, sudah tidak berdasarkan termasuk dalam kenakalan remaja. Oke, terima kasih kepada Yogi Kurniawan. Mungkin bisa diberi tepuk tangan pada Yogi. Dari kan tadi banyak penjelasan dari Vicky bahwa tergantung pernikahannya, dijodohkan atau emang menikah di luar pernikahan. Tergantung dengan ya katanya pernikahan dini itu termasuk kenakalan remaja. Karena mengapa? Pernikahan dini itu ya di bawah umur, di bawah undang-undang yang diatur oleh pemerintah, bahwa waktu umur berapa yang harus ditentukan untuk menikah tersebut. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan kenapa pernikahan dini itu termasuk tidak dengan kenakalan remaja. Tidak ada yang ingin menambahkan? Ya, tidak. Termasuk apa tidakkah pernikahan ini termasuk kenakalan remaja? Termasuk ya. Oke, deal semua ya, termasuk ya. Deal. Oke. Jadi kita putus di situ di jenis-jenisnya bahwa banyak tadi dalam kategorinya kenakalan remaja ini sudah kita sebutkan masing-masing tadinya. Kemudian kita lanjut juga ada juga di kenakalan remaja ini ada faktor penyebabnya. Mungkin teman-teman terbayang adanya kenakalan remaja ini pasti ada faktor penyebabnya. Oke, mungkin sebelum saya tunjukkan satu persatu, ada yang memberanikan diri menunjukkan tangan. Oke, silakan kepada Dela. Baiklah, di sini ya faktor penyebab kenakalan remaja itu ada dua faktor. Oke. Dari dalam diri dan lingkungannya. Dari dalam diri di sini kalau misalnya walaupun lingkungan kita mempengaruhi, kalau kita dalam diri tidak mau nakal, maka kita tidak akan nakal. Nah, sedangkan di sini juga pengaruh teman. Bagaimana ya? Ibaratnya teman itu 11-12 lagi. Oke, 11-12. Jauh-jauh kan. Nah, jadi kita harus memilih lingkungan kita. Harus lingkungan kita. Ini menurut Dela katanya faktor penyebabnya ini ada dua, dari diri dan luar, internal dan eksternal gitu. Tergantung pembawaan kita, mau kita misalnya dari dalam diri kita maunya kita nakal ya pasti nakal gitu. Kalau kita di luar tadi di eksternal, lingkungan kita, teman kita, misalnya kita emang berkerumunan atau bergaul di tempat orang-orang yang nakal, itu misal dalam diri kita tidak mau nakal, itu tidak akan terpengaruh oleh lingkungan kita. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, selanjutnya mungkin Vicky, saudara. Menyambung lidah dari Dela tadi. Oke. Ya, Nyambung lidah ya, bahasa yang menyambung kata. Oke. Tadi kan ada dua faktor yang dijelaskan dari faktor internal dan faktor eksternal. Nah, saya menambahkan sedikit di faktor internal itu tidak adanya konsep diri yang sehat pada diri remaja. Konsep diri yang sehat ini apa? Walaupun lingkungannya orang-orang yang nakal lah, judi lah dan sebagainya lah, intinya lingkungan itu sangat tidak mendukung dirinya menjadi baik. Tetapi dari dirinya sudah terbentuk motivasi ataupun konsep diri yang sehat, maka itu semua tidak akan berpengaruh. Maka menurut saya yang menjadi poinnya adalah poinnya itu bukan yang itu tadi, tapi poin dari konsep yang sehat itu bagaimana cara kita membentuk konsep diri yang sehat pada remaja itu. Ya, oke, baik, terima kasih. Sedikit lagi Ya, kalau dari tadi kan dari faktor lingkungan ada dua pendapat saya, ya. bisa terpengaruh dan bisa tidak terpengaruh. Yang tidak terpengaruh itu karena prosedurnya sudah ada, sehingga yang tidak terpengaruh sudah mempengaruhi. Tapi dari segi tidak ada konsep diri, maka itu bisa mempengaruhi remaja. Oke, terima kasih kepada Vicky. Jadi faktor penyebab kenakalan remaja ini tergantung konsep diri di individu tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain ingin menambahkan sebelumnya. Saudari Windy terlebih dahulu. Biasanya kenakalan remaja itu kurangnya pengawasan dari orang tua. Oke, Karena baik. orang tua kurang memberikan perhatian kepada anaknya sehingga anak melakukan perilaku yang menyimpang. Kurang
perhatian dari orang tua, faktor penyebab. Kemudian, oke baiklah, terima kasih dari penyampaian teman-teman. Dari faktor penyebab kenakalan remaja tadi sudah disebutkan masing-masing teman-teman ya. Faktor penyebab itu tadi kan ada dari eksternal dan internal, dari dalam diri dan dari luar. Itu dari internal tadi, baik dari pembawaan kita, tergantung dengan konsep diri kita, bagaimana pembawaan cara kita mengontrol diri kita agar kita tidak terperosok ke kenakalan remaja tersebut. Kemudian dari eksternal, dari luar. Oke, dari kenakalan remaja tadi ada faktor internal dan eksternalnya. Itu di internalnya tadi adalah faktor dari dalam diri kita, yaitu bagaimana cara kita, konsep diri kita, cara kita mengontrol diri kita, apakah sampai kita ke cara kita mengontrol diri, jangan sampai kita terperosok ke kenakalan remaja. Faktor eksternalnya juga, ada di lingkungan, baik lingkungan masyarakat, teman, keluarga, dan sekolah dan sebagainya, itu juga lebih besar mempengaruhi untuk terjerumus ke kenakalan remaja gitu. Nah, tergantung kita, diri kita juga, bagaimana kita supaya tidak terjerumus ke kenakalan remaja tersebut. Itulah tadi faktor penyebabnya. Kemudian ada juga di kenakalan remaja ini dampak yang ditimbulkan. Ada kan kenakalan remaja pasti ada dampaknya, dampak yang ditimbulkan oleh diri pribadi seseorang. Mungkin teman-teman mengerti kira-kira apa dampak yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja tersebut. Oke, saudari Dela. Contohnya namanya kenakalan remaja. Di sini kalau seperti kenakalan remaja itu bermotor misalnya itu meresahkan masyarakat juga. Meresahkan. Selain bisa merugikan diri sendiri, juga bisa merugikan orang lain. Ya. Mungkin ada yang lain? Oke, silakan secara Kurniawan. Jadi ini menurut saya dari saya mengulas dari awal tadi. Dampak apa saja yang terjadi seandainya kenakalan remaja ini terjadi. Yang perlu kita ketahui, ini ada 5 dampak. Yang pertama ada dampak ekonomi, ya, sosial, kemudian lingkungan, kemudian dampak pribadinya, ya. Kemudian yang kelimanya adalah dampak bagi orang lain ini, yang seperti misalnya hilangnya satu yang dimiliki orang lain. Saya yang dijabarkan dari kelima dampak ini tadi. Kalau kita bilangkan dampak ekonomi, karena kenakalan remaja ini sangat erat kaitannya dengan ekonomi. Orang-orang melakukan kenakalan remaja biasanya tidak memiliki ekonomi yang lebih. Substansinya lebih seperti mencuri, kemudian curanmor ataupun kekerasan terhadap orang, itu bisa mempengaruhi ekonomi. Karena kenapa? Psikologi seorang anak itu terancam karena apa? Kebutuhannya tidak tercukupi. Kemudian lain juga, misalnya ada perilaku seperti pacaran itu bisa dibangun oleh ekonomi juga. Memilih pacaran bisa jadi hati kepuasan psikologinya tidak terpenuhi, dia mencari suatu luapan supaya psikologinya terpenuhi, pacaran tadi. Kemudian lingkungan, kalau kita katakan kenapa lingkungan dirugikan saat ini menjadikan poin penting. Lingkungan, ketika masyarakat diresahkan, artinya masyarakat tidak bisa dihilangkan dari lingkungan. Misalnya kita bicara tentang objek dan subjek. Subjeknya adalah orang yang melakukan tentang kekerasan seksual tadi, misalnya kekerasan ataupun melanggar remaja tadi. Dan objeknya tertuju kepada masyarakat dan lingkungan. Artinya ketika misalnya seorang anak ataupun pemuda yang dikatakan remaja tadi masuk dalam misalnya mencuri, yang dirugikan adalah masyarakat yang ada di lingkungan tadi, hingga menjadi permasalahan lingkungan. Dari ekonomi, lingkungan, kemudian poin ketiga. Poin ketiga tadi adalah lingkungan, ekonomi, individunya. Sebenarnya kalau kita katakan kita yang bisa menilai individu itu ada kemungkinan atau tidak, mereka belum bisa menyadari. Karena apa? Faktor evaluasi dalam individu itu belum tersadar. Yang mereka lakukan sebenarnya benar, yang mereka lakukan itu benar. Karena kenapa? Di
dia ibaratnya kebutuhan terpenuhi. Kemudian apa-apa yang mereka lakukan itu dianggap benar. Padahal kalau kita kaji secara lebih dalam, itu bisa memperbahayakan dirinya sendiri. Misalnya mencuri, itu penilaian kita salah, penilaiannya tidak. Kemudian acara juga, penilaian kita salah, penilaian mereka tidak. Yang individunya kita yang nilainya. Itu tergantung individu sendiri. Kemudian faktor merugikan orang lain itu faktor yang kelima. Sebelum saya lanjut yang keempat tadi. Nah, faktor merugikan orang lain ini sama berkait dengan lingkungan. Seperti kita katakan rekan-rekan berpikir sekalian, ketika kita berbicara tentang kenakalan remaja, ada hal-hal yang dirugikan dalam orang lain kecuali individunya tadi. Seperti ketika hasrat ataupun kemudian orang itu yang melakukan pencurian, ada objek yang dituju oleh orang tersebut. Artinya objek tersebut hak milik orang lain. Hak milik orang lain itulah yang diambil oleh orang subjek itu tadi. Katakanlah seseorang yang melakukan kenakalan remaja hingga hilangnya hak milik orang lain tersebut. Artinya itu bisa merugikan karena kita kategorikan itu menjadikan faktor penting. Kemudian faktor keempat tadi adalah dari faktor apa tadi? Dari faktor ekonomi, lingkungan, keluarga ya. Nah, dari lingkungan keluarga ini kita berbicara tentang bagaimana tatanan sosial. Tatanan sosial adalah bagaimana seorang individu membutuhkan orang lain. Kalau kita berbicara seorang individu itu ada asalnya dari keluarga. Ketika seorang individu ataupun melakukan pelanggaran dan sebagainya, yang disebutkan adalah latar belakangnya adalah tentang keluarga. Mindset orang di masyarakat akan menjadi bukan hanya tapi keluarganya dipandang sebelah mata di dalam lingkungan masyarakat. Hal inilah dapat saya simpulkan kepada rekan-rekan berpikir. Pendapat saya adalah ketika 5 poin penting ini disatukan, bahwa kenakalan remaja ini yang terpenting adalah subjeknya ekonomi. Kenapa saya katakan ekonomi, rekan-rekan berpikir sekalian? Karena ekonomi ini adalah mencakup seluruhnya. Karena misalnya ya, tidak ada salah satu faktor pun yang hilangnya ataupun melakukan kekerasan seksual ataupun lain sebagainya itu karena kepenuhan ataupun kehidupan yang tidak tercukupi. Nah itu melalui kekurangan uang, kemudian ekonomi tidak terpenuhi. Kalau ekonominya terpenuhi, untuk apa dia melakukan kekerasan seksual ataupun kenakalan remaja? Tidak mungkin, perlu dipertanyakan betul. Oke, terima kasih kepada Saudara Yogi. Karena di sini tadi kan kita membahas tentang dampak yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja. Di sini tadi mungkin menurut saya penjelasan atau yang dijelaskan oleh Yogi banyak yang termasuk faktor penyebabnya itu tadi yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Oke, dan sebelumnya kita ucapkan terima kasih dan tepuk tangan dulu kepada Yogi. Banyak masukan yang bisa kita dapatkan dari apa yang disampaikan. Kemudian dari dampak-dampaknya, ingat dampak yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja. Misalkan diberikan satu contoh dan disebutkan dampak yang ditimbulkan, gitu aja. Kita ingat pertanyaannya, dampak yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja. Oke, sebelum saya cerita, saudara silakan. Saya hanya menambahkan dua hal saja, yaitu pertama dampak secara biologis. Oke, secara biologis. Secara biologis, misalkan seorang remaja berupa merokok, minuman keras, narkoba dan sebagainya, itu kan secara internal dirinya kesehatan fisiknya akan menurun gitu. Nampaknya terganggu ya, fisiknya terganggu, nanti bisa jatuh sakit atau malah kena adiksi atau dan sebagainya dari segi fisiknya atau biologisnya ya. Sementara dari segi psikologi atau mentalnya, tentu karena dia melakukan tindakan yang salah, maka itu akan berdampak juga bukan hanya kepada diri remaja yang salah, tetapi kepada orang tuanya malu gitu. Jadi akhirnya nanti mereka sulit bersosialisasi karena ulah anaknya tadi yang meresahkan masyarakat dan merugikan masyarakat dan juga. Jadi menurut Vicky ya, kenakalan remaja ini dampaknya lebih pengaruh ke kesehatan diri pribadi, kemudian dari keluarga itu tersendiri tentunya. Kemudian mungkin ada lagi dari teman-teman dampak dari kenakalan remaja, dampak timbulnya. Cukup Pak. Tidak ada? Cukup? Ya.
Oke, terima kasih. Mungkin tuntas ya dampak yang ditimbulkan oleh nakalan remaja ini tadi. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan tema kenakalan remaja, mungkin dari teman-teman bisa disimpulkan apa misalnya kesan dan pesan yang kira-kira yang didapatkan pada hari ini pada proses bimbingan kita pada siang hari ini. Mungkin satu persatu dari kiri saya terlebih dahulu. Ini tuh. Kiri, kanan. Oke, dari kanan terlebih dahulu pada saudara Yogi. Terima kasih. Di sini saya ingin beberapa poin-poin tadi yang sudah disampaikan berpikir semua. Ada beberapa hal yang ingin saya simpulkan dan beberapa hal yang menjadi harapan dan pesan kita bersama. Yang pertama saya menyampaikan tentang kesimpulan. Bagaimana pentingnya ketika kita pemahaman tentang kenakalan remaja ini menjadikan poin penting. Dan khusus dalam pembahasan ini kita ada posisi dikategorikan ada beberapa teman-teman kita atau rekan-rekan berpikir dikatakan kenakalan remaja. Ketika kita memahami suatu hal yang dikategorikan itu berbahaya, otomatis kita tidak akan melakukannya. Kemudian saran saya sebelum melakukan harapan, saran saya hal ini harusnya ketika kita sudah mengetahui ini menjadikan poin penting kita untuk disosialisasikan kepada kawan-kawan di lingkungan kita. Karena kenapa? Kalau kita hanya memahami ilmu pada saat ini terhenti di sini, artinya kita tidak bermanfaat untuk orang lain. Poin pentingnya kita dikatakan manusia memiliki kategori dalam agama, kemudian kata manusia adalah manusia yang mampu bermanfaat untuk orang lain. Ini menjadikan harapan kita, saran saya kepada kawan-kawan. Kemudian harapan saya, kita di sini adalah sebagai orang-orang generasi penerus. Kenapa saya katakan seperti itu rekan-rekan berpikir? Ketika kita katakan kenakalan remaja, artinya kalau kita penerus dari kenakalan remaja itu tidak akan terhenti. Artinya kita menjadikan generasi pelurus dari gerakan-gerakan yang kategorikanlah kenakalan remaja lah, kemudian penyimpangan sosial lah, masalah sosial lah, yang berdampak melawan aturan negara, aturan agama, sehingga meresahkan masyarakat yang kategorikanlah merugikan diri kita sendiri. Mungkin itu, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Yogi Kurniawan. Mungkin saya ingin menanyakan kembali pesan Anda terhadap proses bimbingan kelompok ini. Mungkin ada pesan-pesan apakah bimbingan kelompok ini bersifat positif, apakah ya sangat baik untuk dilanjutkan kembali, sangat baik untuk kita lanjutkan untuk proses-proses selanjutnya. Menurut saya ini sangat menjadikan poin positif bagi kita semua. Karena kenapa? Saya melihat ketika pemuda memiliki kesadaran untuk berkumpul, berinteraksi dalam hal positif, ini menjaga membangun relasi. Kemudian kalau seandainya ini di masanya lebih banyak lagi, kesadaran pemuda ataupun remaja lebih meningkat lagi, artinya ini menjadikan poin penting kita untuk merubah mindset-mindset di dalam masyarakat. Terima kasih. Bisa kita beri tepuk tangan kepada saudara. Kemudian lanjut kepada saudara Pinky terhadap pesan-pesannya. Saya berterima kasih atas kesempatan mengikuti kesan yang sudah diberikan. Ini sangat menarik ya. Apalagi di era generasi apa? Generasi penerus, generasi lurus ini. Generasi milenial, gitu kan. Dimana kaum muda itu kan lebih banyak daripada orang yang berpikir atau sudah tua. Jadi di sini saya akan berdampak positif bagi kita semua, menambah wawasan, maksudnya apa sikap kita sebagai masyarakat memandang kenakalan remaja ini seperti apa, dan tindakan apa yang harus kita lakukan dalam rangka preventif atau pencegahannya. Nah, pesan saya semoga rekan-rekan yang lain juga bisa lebih aktif atau berpartisipasi menentukan beberapa pendapatnya. Terima kasih. Beri tepuk tangan terlebih dahulu. Atas pesan-pesannya saudara Pinky. Selanjutnya saudari Rini, silakan pesan dan pesannya terhadap Pesan dan pesan saya dari dunia pada ini adalah pesannya yang pertama, kita lebih mengetahui tentang yang kita bahas tadi, yaitu kenakalan remaja,
dan pesannya semoga bimbingan kelompok ini bisa berlanjut kembali karena ini positif dan sangat mempengaruhi bagi remaja-remaja. Tepuk tangan saudari ini. Kemudian selanjutnya saudari Melani. Kesannya senang bisa bertukar pola pikir, sedikit banyaknya bisa mengetahui tentang teman-teman remaja, mendapatkan wawasan yang lebih lagi. Dan pesan saya termasuk kegiatan yang positif. Oke, terima kasih. Dan saudari Midi. Saya sangat senang mengikuti pembimbingan ini karena bisa mendapat pengetahuan tentang perilaku apa saja yang termasuk ke dalam kenakalan remaja. Dan semoga bimbingan kelompok ini bisa terus berlanjut. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Selanjutnya Baik, sebelumnya teman-teman ada yang kita lupakan ya. Dan tadi kita nggak ada terima kasihnya gitu pada pemimpin kelompok. Nah, berkat beliaulah salah satu jalannya kita dapat berkumpul di sini. Jadi sebelumnya untuk pemimpin kelompok saya ucapkan terima kasih banyak telah memberikan kesan yang baik dalam kita melaksanakan bimbingan kelompok ini. Terlebih lagi kesannya itu kita saling mengenal satu sama lain, salah satunya. Dan juga setiap dalam satu kelompok ini pasti kita mengenal atau bertemu sama orang lain hebat, terutama kawan rekan-rekan semuanya yang berbagi wawasan di sini. Saya ucapkan terima kasih. Salam kenal dari saya. Semoga selanjutnya lebih baik lagi kita diskusinya sambil nyantai gitu kan, tanpa adanya batasan-batasan yang harus kita sampaikan di dalam suatu kelompok itu. Jadi pesan saya benar itu, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi dari kita semuanya setelah kelompok ini harapannya kita dapat menyampaikan, kita dapat berbagi pola pikir kita di sini terhadap masyarakat yang belum mengetahui apa yang kita bahas. Jadi kita lebih bermanfaat, jadi kita lebih berguna untuk orang banyak gitu. Oke, terima kasih dari saya. Oke, baik, terima kasih kepada Malaysia atas pesan dan kesannya. Selanjutnya kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Dan dilanjut oleh saudari Bella. Ya, pesan saya sebagai generasi bangsa sebenarnya kita harus memberikan contoh yang baik untuk lingkungan kita supaya tidak terjadi lagi kesalahan. Kalau pesan saya ya dengan mengikuti bimbingan kelompok ini saya mendapatkan pengalaman baru, pengetahuan juga, teman juga. Oke, baiklah, terima kasih. Beri tepuk tangan. Lanjut ke saudari Della kedua. Misalnya untuk bimbingan kelompok ini senang bisa ikut di diskusi di kelompok ini tentang pola pikir, kelompok ini bisa melakukan bimbingan kelompoknya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman atas penyampaian pesan dan kesannya terhadap proses bimbingan kelompok pada siang hari ini. Pesan dan kesan kita untuk siang hari ini, kita tidak hanya mendapatkan suatu wawasan atau informasi yang baru, kita juga dari proses bimbingan kelompok ini kita mendapatkan yaitu suatu teman baru seperti yang dikatakan teman tadi, yaitu dan juga kita mencoba melatih berbicara di forum gitu yang sebelumnya kan tidak pernah kita dapatkan di sekolah-sekolah seperti itu. Oke, terima kasih. Kemudian itu saja ya dari pertemuan kita pada siang hari ini. Mungkin ada pertanyaan kembali dari teman-teman. Tidak. Sebelum kita akhiri, Tidak. oke, kalau tidak
kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Kembali saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok sekalian yang telah berkenan hadir menghadiri proses pimpinan kelompok kita pada siang hari ini yang bertema kenakalan remaja. Ya, kenakalan remaja yang seperti kita ketahui tidak boleh kita lakukan dan yang akan meresahkan masyarakat dan akan berakibat buruk terhadap diri kita sendiri. Oke, baiklah, itu saja untuk pada hari ini. Mungkin sebelum kita tutup pada siang hari ini, untuk kita doa terlebih dahulu terhadap kelancaran kita. Kita berdoa menundukkan kepala, semoga bimbingan kelompok ini bisa berjalan lagi ke depannya dan dapat terlaksanakan seperti apa yang kita inginkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita menundukkan kepala, berdoa, mulai. Doa selesai. Amin. Oke, baiklah, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman kelompok sekalian. Saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.